Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Dea Nur Eliza, mahasiswi semester 6 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan materi mengenai sumber daya berkelanjutan, yaitu tentang macam-macam kerusakan lingkungan di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Next. 3, 2, 1. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi tentang sumber daya dan berkelanjutan, yaitu dengan judul Macam-macam Kerusakan Lingkungan Hidup dan Solusinya di Indonesia. Dengan saya sendiri, Dea Nur Eliza, dari kelas 6K dengan nomor NIM 19010251111. Yang kebetulan diampu oleh dosen bernama Pak Hari Naredi, MPD Dr. Andes. Langsung saja kita masuk kepada materinya ya. Materi yang akan saya bahas yaitu tadi macam-macam kerusakan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin macam-macam kerusakan lingkungan ya. Yang pertama, mengenai tanah longsor. Yang kedua, mengenai pencemaran air. Yang ketiga, mengenai global warming. Dan yang keempat, mengenai banjir. Dan selanjutnya, mengenai polusi udara yang kelima. Langsung saja kita klik ya. Ya, di sini saya punya contoh gambar seperti tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Nah, tanah longsor itu apa sih? Ya, tanah longsor penyebabnya yaitu akibat peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Longsor kerap terjadi saat hujan meski tidak selalu ya. Selain itu, longsor pun pada umumnya terjadi di daerah dengan lereng yang curam. Nah, dilansir dari situs BNPB, bencana longsor di Indonesia biasanya dipicu karena kombinasi dari curah hujan tinggi, lereng terjal, tanah kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi beberapa cara mengatasi tanah longsor ya. Di sini yang pertama, kita bisa mengurangi kecuraman lereng. Yang kedua, memperhatikan fungsi drainase dan air tanah. Yang ketiga, membuat bangunan penahan, jangkar, dan piling. Yang keempat, tidak membangun pemukiman dan fasilitas di daerah rawan longsor. Dan yang kelima, membangun di daerah harus dibangun dengan fondasi yang kuat, seperti tiang, pancang tanah di sekitar perumahan dipadatkan. Yang keenam, membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Yang ketujuh, menutup rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dan yang ke-8, membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Yang ke-9, tidak mengunduli hutan dan menebang pohon. Yang ke-10, membuat terasering. Dan yang ke-11, penghijauan dengan tanaman yang akarnya banyak dan dalam seperti nangka, durian, dan petai. Next, selanjutnya kita akan membahas, ya di sini ada gambar tentang pencemaran air. Apa sih pencemaran air? Sini kita bahas bahwa pencemaran air ialah suatu perubahan keadaan
di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, dan lautan, juga air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Sini kita akan bahas penyebab dari pencemaran air. Nah, ada 3 nih penyebab pencemaran air, yaitu yang pertama akibat limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik tersebut itu memiliki bau yang tidak sedap loh. Nah, limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya dengan limbah pabrik baja, pabrik cat, dan pabrik farmasi. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dengan bau yang menyengat. Limbah ini disebut dengan limbah anorganik. Nah, penyebab yang kedua yaitu ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya lainnya. Limbah organik itu misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Nah, limbah anorganik itu contohnya aluminium, plastik, kaca, dan kaleng minuman. Kalau limbah berbahaya lainnya, itu bisa berwujud oli bekas yang ada di bengkel-bengkel kendaraan. Nah, permasalahan yang ketiga akibat penyebabnya adalah limbah pertanian. Sektor ini ada faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia seperti insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi sebagai pembasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek sampingnya untuk kesehatan. Nah, efek dari terpaparan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, membuat kolam stabilisasi. Yang kedua, yaitu di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, IPAL ini menggunakan alat khusus untuk menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Ini yang ketiga, pengelolaan ekstrakta atau human excreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Yang keempat, memperhatikan prinsip 4R. Recycle, reuse, reduce, dan repair. Next. Selanjutnya di sini kita ada gambar seperti global warming ya. Ya benar, kita akan membahas mengenai global warming. Apa sih global warming itu? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, ini kita akan bahas penyebab dari global warming apa ya? Penyebabnya ialah yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa, tapi kembali lagi ke bumi.
gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Nah, bahan bakar mesin ini dari kendaraan motor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Nah, yang ketiga ada efek rumah kaca. Apa sih efek dari rumah kaca ini? Yaitu menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Nah, next kita akan membahas selanjutnya penyebabnya yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa CFC ini merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC dan pendingin juga kulkas. Nah, yang kelima, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Nah, jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin lama tidak ada yang bisa menguranginya lagi. Nah, yang keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dan menyebabkan global warming adalah metana, adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan anorganik. Selain itu, juga sarana adanya pemupukan yang berlebihan. Di sini kita akan membahas solusinya ya, yaitu ada yang pertama, melakukan reboisasi. Nah, salah satunya untuk mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Nah, pohon ini sangat berguna ya untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Nah, yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Nah, dengan cara apa tuh? Yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi, atau mematikan komputer yang sudah tidak terpakai, mematikan televisi, dan video player yang tidak digunakan. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Seperti halnya membeli peralatan rumah tangga, pilihlah model yang hemat energi. Contohnya, membeli lampu CVL atau kompak. Lampu ini menghasilkan energi yang lebih hemat dari lampu penerang biasa, tapi cahayanya yang dihasilkan juga terang ya. Nah, yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Sekarang kan sudah banyak ya orang yang memiliki kendaraan pribadi, bahkan satu keluarga itu bisa memiliki 2 atau 3 mobil, melainkan pun motor ya. Nah, tidak hanya itu, masih ada tambahan sepeda motor juga yang banyak dari masing-masing keluarga. Nah, kendaraan pribadi yang Anda gunakan ini semakin banyak juga polusi yang disebabkan dan juga mengakibatkan kemacetan. Ya. Next, yang keempat ada gambar rumah yang terendam air atau banjir. Nah, banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dan jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Nah, penyebabnya apa sih dari banjir itu? Penyebab dari banjir yaitu dapat dipengaruhi oleh yang pertama, topografi wilayah, yaitu bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, ada intensitas curah hujan. Nah, curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu.
Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Yang ketiga, daerah resapan air. Nah, area resapan air seperti ini di hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut juga menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Nah, yang keempat, aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Nah, sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan mengakibatkan aliran air banjir. Yang kelima, kondisi hutan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk mengendalikan banjir. Pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Yang keenam, sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Maka dari itu, pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatnya risiko banjir. Next, di sini kita punya solusinya. Beberapa solusinya yaitu, yang pertama bisa menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti daun atau sampah-sampah lainnya ke danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa melakukan penggerakan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Yang ketiga, membuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Yang keempat, melakukan reboisasi dan penghijauan pada daerah aliran sungai. Yang kelima, membangun area tampungan air seperti tanggul dan waduk. Yang keenam, menyediakan area resapan air berupa ruang terbuka hijau, taman kota, atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air dan menjadi limpasan. Yang ke-7, membuat biopori dan sumur resapan sebagai upaya untuk membuat air lebih cepat terserap ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan. Dan yang ke-8, penertiban pemukiman di wilayah bantaran sungai harus dilakukan, karena itu bisa menyebabkan pendangkalan dan mengurangi daya tampung sungai. Ya, selanjutnya di sini kita punya gambar sebuah pabrik yang mengeluarkan asap. Ini yaitu adalah polusi udara. Nah, pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Ya, kita punya contoh solusi penyebabnya. Nah, penyebab terjadinya udara kerap ditemukan di sekitar kita. Udara kotor, asap, polusi udara kerap dirasakan banyak orang yang tinggal di daerah perkotaan. Berdirinya pabrik-pabrik besar, banyaknya kendaraan bermotor, asap rokok, dan membuat udara di kota besar semakin tercemar. Nah, kondisi ini disebut tentu berbeda dengan pedesaan. Next, kita punya solusinya. Yang pertama dengan menanam tanaman penangkal polusi. Yang kedua, memperbanyak aktivitas jalan kaki atau bersepeda. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, menghindari kebiasaan membakar sampah. Dan yang kelima, menghemat listrik. Oke. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton pemaparan materi dari saya. Dah, see you. Walau kabar COVID sudah mereda, tapi kita tetap harus jaga 5 protokol. Kalau sedang di luar, teman-teman jangan lupa. Sampai di sini dulu ya teman-teman. See you next time. Temenin aku di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.